Ya baik, halo selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan pagi kali ini ya teman-teman, tentunya di Storytel Channel. Oke teman-teman, ya terkait dengan PayCanMall ya, kita akan cari informasi yang lebih lanjut ya terkait dengan PayCanMall, kenapa menunda gitu ya, menunda pembukaan marketplace ini. Saya penasaran apa sebab yang lebih mendasar gitu, penyebab daripada PayCanMall ini ditunda untuk 2 hari ke depan gitu ya, kenapa gitu kan. Nah tentu kita sedikit ya kecewa, wajar ya, yang namanya manusia gitu kan. Nah di sini teman-teman saya akan sedikit berbagi ya terkait dengan itu. Jadi kalau kita buka websitenya ya, atau PayCanMall itu sendiri, maka tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini hanya bisa muncul satu produk ya, yaitu dari sebuah handphone Samsung ya, Galaxy berapa ini? Galaxy A23 kayaknya ya. Dan di sini dari segi harga juga kayaknya nggak wajar gitu. Mahal banget ya, mahal banget. Sumpah. Ini untuk PayCanMall Indonesia ya. Baru muncul ini, yaitu vendornya dari Ivatuliva ya, dengan menjual Samsung Galaxy A23 itu 600 Pi. Waduh ya, saya nggak tahu ini menurut sesuai konsensus atau tidak ya. Kalau 600 Pi itu waduh banyak kali teman-teman ya. Oke, nah terkait dengan ini ya, ini baru muncul satu ya produk dari handphone ya. Kemudian yang ingin saya bagikan ke teman-teman ataupun kita saling berbagi informasi, apa sih yang menjadi alasan mendasar pihak PayCanMall itu menunda 2 hari ke depan gitu kan. Pasti ada hal-hal yang sangat perlu serius gitu kan. Oke, kita akan cari informasi ya. Nah ini dia, katanya ya dari pihak Twitter PayCanMall sendiri itu dengan menunjukkan bukti ada semacam diagram gitu ya, semacam kayak chart gitu. Katanya, kami telah berada di bawah serangan dunia maya dari wilayah tertentu, harap bersabar untuk pemulihan. Kalimat serangan ya, artinya serangan ini macam-macam ya, serangan dari hacker kah, atau serangan dari apa gitu kan. Nah serangan dunia maya dari wilayah tertentu, artinya ada wilayah-wilayah tertentu yang memang menyerang pihak PayCanMall itu ya, baik itu dari negara mana gitu kan. Saya menduga ini serangan dari Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi terkait dengan penundaan PayCanMall ya, di sini dijelaskan katanya ada serangan dari wilayah tertentu dan saya menduga itu serangan dari Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan di akhir video teman-teman. Jadi semoga aja kita berdoa PayCanMall nanti 2 hari ke depan bisa dibuka ya, sesuai dengan yang disampaikan dari pihak PayCanMall itu sendiri. Oke, ada info apa lagi? Kita geser lagi. Nah ini dia. Terus kemudian PayCanMall mengatakan lagi, yaitu kami akan mengadakan pertemuan perlindungan keamanan PayCanMall kedua dengan tim insinyur Huawei Cloud untuk sepenuhnya menjamin pengoperasian platform. Ada apa dengan Huawei gitu kan ya, kenapa harus minta perlindungan dari Huawei, insinyur Huawei? Berarti dari pihak PayCanMall ataupun Pay Network sendiri kurang kurang ahli atau gimana ya, sehingganya minta perlindungan dengan Huawei gitu. Berarti Huawei, insinyur Huawei lebih keamanannya lebih terjamin dong daripada Pay Network gitu. Oke teman-teman, kita lanjut informasi berikutnya. Order ya, setengah order pembayaran PayCanMall awalnya dijadwalkan akan dibuka nanti malam. Namun sekarang kami tidak punya pilihan selain menunda selama 2 hari. Kami dengan tulus meminta maaf atas hal ini. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa PayCanMall menunda 2 hari ke depan. Nah itu dia ya, kita lihat besok teman-teman ya, kita lihat besok apakah bisa diakses lagi atau enggak. Nah kita lihat ke depan ya. Nah ini semalam ya, seperti yang di video saya sebelumnya,
bahwa sebetulnya semalam itu rencananya mau dibuka gitu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun akhirnya Pican Mall menunda pembukaan itu ya, ditunda selama 2 hari ke depan. Nah, kemudian kita lihat apalagi di sini. Pican Mall tidak berpartisipasi dalam penentuan harga. Kami juga tidak mengganggu harga penjual, namun kami akan memantau barter dengan cermat. Perilaku curang akan dihukum. Anda dapat melihat konten yang relevan di perjanjian pengguna Pican Mall. Jadi untuk para vendor ya yang ingin menjual produknya itu Pican Mall tidak berpartisipasi ya, atau penetapan harga. Misalkan teman-teman punya produk apa gitu ya yang mau dijual di Pican Mall, yaitu suka-suka yang jual harganya mau dihargai berapa gitu. Karena Pican Mall sendiri itu adalah sebuah wadah ataupun marketplace untuk berjualan yang memang di situ bisa pembayarannya dengan Coinpay gitu. Hanya membuka jasa perdagangan gitu. Ya namanya marketplace. Membuka pasar peluang gitu kan untuk para vendor-vendor yang ingin berjualan yang memang bersedia bekerja sama dengan Pi Network. Oke, kita lanjut informasinya. Ada lebih dari 1000 item yang sedang ditinjau sekarang. Harap bersabar dan perhatikan notifikasi email. Ketika penjual menerbitkan produk, harap tunjukkan bahwa produk akan dikirim secara nyata. Pican Mall akan terus menambah server untuk memudahkan akses pionir. Jadi memang Pican Mall sudah menerima beberapa item ya, beberapa item yang sedang ditinjau ya. Apa namanya? Ya mungkin para vendor itu sudah mendaftarkan produk-produknya ya. 1000 item teman-teman yang sudah terdaftar di Pican Mall, khususnya Pican Mall Indonesia. Di sini teman-teman Pican Mall internasional ya, ada 1000 item yang sudah terdaftar di Pican Mall yang saat ini sedang ditinjau. Oke, kita lihat 2 hari ke depan lah. Kemudian ini dia, ini yang tadi ya di email ya. Kami akan mengadakan pertemuan perlindungan keamanan Pican Mall kedua dengan tim insinyur Huawei Cloud untuk sepenuhnya menjamin pengoperasian platform. Seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa harus minta perlindungan ke Huawei? Ada apa dengan Huawei gitu kan? Kemudian ini yang tadi, yang di Twitter tadi yang sudah saya sampaikan. Nah ini dia teman-teman, yang terakhir informasinya ini dia ya. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan ya, bahwa saya curiga ya, saya curiga apa yang menjadi alasan mendasar dari pihak Pican Mall itu menunda 2 hari. Bukan karena ada serangan ya, karena tadi memang disebutkan dari pihak Pican Mall sendiri itu ada serangan dari wilayah tertentu, dan itu saya menduga wilayah itu adalah Indonesia yang menyerang, yaitu pihak daripada Kominfo ataupun OJK. Di sini ya, ini dari daftar saya lihat dari daftar Satgas Waspada Investasi ya, ataupun tim-timnya OJK dan Kominfo itu bekerja sama merilis sebuah list lampiran daftar investasi ilegal. Saya tegaskan lagi bahwa Pi Network itu bukan bisnis investasi ya. Di sini Pi Network Indonesia terdaftar di urutan nomor 12 ya. Nah ini dia ya, mungkin ini penyebabnya ya. Pi Network Indonesia. Kemudian di keterangannya penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Nah ini dia, saya menduga ini alasan yang mendasar yang disebutkan dari pihak Pican Mall itu sendiri, bahwa ada serangan dari wilayah tertentu, yaitu mungkin ini, yaitu dari Kominfo, mungkin men-take down website daripada Pican Mall itu sendiri karena belum punya izin PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Kita kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa di Indonesia ini semua bisnis aplikasi ataupun apapun itu yang bergerak di bidang digital itu harus mendaftarkan PSE atau penyelenggara izin elektronik, harus mendaftarkan PSE-nya.
Ya, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan bahwa P-Network ini belum ada izin PSE-nya. Kemudian oleh Kominfo langsung di take down. Seperti beberapa sebetulnya informasi ini sudah 1 tahun yang lalu diumumkan oleh Kominfo bahwa di Indonesia ini semua usaha yang berkaitan dengan sistem elektronik itu harus mendaftarkan diri di Kominfo ya untuk mendaftarkan PSE-nya. Seperti YouTube, Facebook, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya itu kemarin memang sudah di take down. Ya, perusahaan-perusahaan raksasa juga yang berkaitan dengan elektronik itu harus mendaftar di PSE Kominfo. Sebetulnya informasi ataupun pengumuman dari Kominfo ini sudah diumumkan sejak 1 tahun yang lalu, cuman baru ditindak beberapa bulan yang lalu ya. Nah, kemudian pihak YouTube, WhatsApp, Facebook itu langsung bergerak cepat mendaftarkan PSE di Indonesia ya. Lalu kemudian dibuka lagi dan bisa diakses lagi seperti sampai saat ini gitu. Kalau nggak salah batasnya tuh sampai tanggal 10 kemarin ya. Tanggal 10 Juli. Kalau nggak salah ya, mohon diralat ya. Nah, ini dia ya, mungkin saya menduga alasan inilah yang paling mendasar kenapa pihak Pican Mall itu menunda 2 hari ke depan untuk membuka Pican Mall gitu. Dan saya khawatir nanti ke depannya aplikasi P-Network tidak bisa diakses ya, karena di sini sudah disebutkan ya bahwa P-Network itu ilegal di Indonesia, belum mendaftarkan diri ke PSE ya, ke Kominfo gitu ya. Semoga aja ada tim khusus Indonesia ya, khususnya ya untuk mengurus masalah perizinan terkait dengan PSE, kalau memang benar-benar mau diurus gitu ya, supaya semua transaksi aman gitu ya. Semoga aja, kita doakan aja ada tim-tim khusus ya, khususnya para moderator nih ya, ataupun yang lain lah gitu, yang memang ada tim yang mengurus terkait dengan perizinan hal ini gitu ya. Dan saya khawatir kedepannya mungkin tidak bisa diakses sama sekali nanti aplikasi P-Network, artinya tidak bisa melakukan penambangan kita gitu. Nah inilah, ini asumsi saya ya, dan sudah terdaftar juga di list dari OJK itu sendiri bahwa P-Network ilegal teman-teman ya. Semoga aja, kita berdoalah untuk pendaftaran PSE-nya semoga cepat diurus gitu aja sih. Oke ya teman-teman, semoga video ini membantu ya kepada teman-teman kita yang masih penasaran. Saya juga penasaran ya, mungkin ya inilah alasan mendasarnya dari pihak Pican Mall itu menunda 2 hari ke depan gitu ya. Semoga 2 hari ke depan sudah bisa diakses Pican Mall-nya, dan kita harapannya adalah kita aman-aman aja dalam berbisnis gitu kan ya. Semoga aja lah semuanya beres gitu ya. Oke teman-teman, silahkan di share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bermanfaat dan yang lainnya juga tahu tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next video.